Halo Teknolovers, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Setelah Pengadilan Kriminal Internasional, International Criminal Court atau ICC memerintahkan penangkapan Vladimir Putin. Bahkan, Medvedev mengancam bakal mengirimkan rudal hipersonik untuk menghancurkan markas ICC di Den Haag, Belanda. Ini bukan kali pertama eks-presiden Rusia berusia 57 tahun itu mengeluarkan pernyataan kontroversial. Pada banyak kesempatan sebelumnya, sahabat dekat dari Putin ini juga kerap kali melontarkan ancaman dan pernyataan gila. Lantas, seperti apa pernyataan kontroversial tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Ancam rudal kantor ICC. Beberapa hari setelah ICC mengeluarkan surat penangkapan kepada Presiden Vladimir Putin karena dianggap melakukan kejahatan perang di Ukraina, ICC mengeluarkan perintah penangkapan setelah mendapat laporan bahwa Rusia melakukan deportasi anak-anak Ukraina korban perang ke negaranya di luar ketentuan hukum internasional. Meski begitu, Medvedev pun mengancam balik dengan mengatakan akan mengirimkan rudal hipersonik ke markas ICC di Den Haag, Belanda. Dilansir dari CNN Indonesia, hal tersebut disampaikan oleh Medvedev yang mengatakan sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal hipersonik Onyx yang ditargetkan dari kapal perang Rusia di Laut Utara ke gedung pengadilan Den Haag. Terkait hal tersebut, ia juga mempertanyakan ICC sebagai badan peradilan yang menurutnya tidak netral, yang dimana menurut eks-Perdana Menteri Rusia, pengadilan itu hanya organisasi internasional yang menyedihkan, bukan populasi dari negara-negara NATO. Itu sebabnya mereka tidak akan memulai perang, mereka akan takut. Sementara itu, sehubung dengan ancaman yang dikeluarkan oleh Medvedev, ICC enggan memberikan tanggapan terkait komentar ancaman tersebut. Sebelumnya, Kremlin menyatakan keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin secara hukum batal, yang dimana Moskow tidak mengakui yurisdiksi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharov, mengatakan keputusan ICC tidak ada artinya bagi Rusia, karena Rusia bukanlah bagian dari anggota ICC. Mengancam perang nuklir. Pada Juli 2022 lalu, Medvedev juga pernah melontarkan ancaman akan memulai perang nuklir jika ICC menghukum Moskow atas dugaan kejahatan di Ukraina. Yang dimana menurut Medvedev, gagasan untuk menghukum negara yang memiliki persenjataan nuklir terbesar itu sendiri tidak masuk akal dan berpotensi menimbulkan ancaman bagi keberadaan umat manusia. Tak hanya itu saja, teman dekat dari Putin ini juga menuding Amerika Serikat ingin menempatkan Moskow di pengadilan internasional. Padahal, menurutnya Amerika sendiri tidak bertanggung jawab atas kematian 27 juta nyawa di dunia karena perang. Diketahui sejauh ini Rusia dan Amerika Serikat merupakan kekuatan nuklir terbesar, memiliki sekitar 90% hulu ledak nuklir di dunia. Yang dimana Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir, sementara Amerika Serikat memiliki 5.428. Menurut kalian, gengs, kalau mereka perang nuklir, siapa yang bakalan menang ya? Harakiri Perdana Menteri Jepang. Ucapan kontroversial selanjutnya oleh Dmitry Medvedev adalah ia pernah menuduh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, tunduk pada Amerika Serikat. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Keamanan Federasi Rusia ini juga menyarankan Kishida untuk melakukan ritual harakiri, yaitu ritual bunuh diri dengan cara mengeluarkan isi perut. Celotehan gila tersebut dilontarkan untuk Kishida dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, setelah keduanya mengeluarkan pernyataan bersama bahwa setiap penggunaan senjata nuklir di Ukraina akan menjadi tindakan permusuhan terhadap kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam hal apapun. Dilansir dari CNN Indonesia, Medvedev menyebut Kishida hanyalah seorang petugas layanan untuk Amerika Serikat. Sehingga untuk menghilangkan rasa malu itu, PM Kishida disarankan untuk melakukan harakiri atau seppuku, yakni ritual bunuh diri dengan mengeluarkan isi perut. Joe Biden, kakek penderita demensia. Pria yang kini menjabat sebagai wakil kepala Dewan Keamanan Rusia ini belum lama ini telah menyebut bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai kakek aneh dengan demensia. Bahkan menurut Medvedev, wacana Joe Biden untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan kedua disebut sebagai ulah penderita demensia progresif.
Tak hanya itu saja, Medvedev juga mengatakan bahwa Presiden AS menghabiskan banyak uang untuk negara yang runtuh, yang tidak diketahui orang Amerika biasa. Tapi tetap saja AS menyalahkan semua permasalahan ekonominya pada Rusia. Menurutnya, Biden tanpa sadar sedang memulai Perang Dunia Ketiga. Namun demensia progresif bukanlah halangan untuk terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat sekali lagi. Aduh, memang ya mantan Presiden Rusia ini tidak kenal takut ya. Prediksi Elon Musk jadi presiden. Dalam sebuah cuitan yang cukup panjang di Twitter dari Dmitry Medvedev, mantan Presiden Rusia periode 2008 hingga 2012, yang berisi 10 ramalan tentang kejadian pada 2023 yang dimana unggahan tersebut telah dilihat lebih dari 35 juta kali dan telah disukai hingga 48.000. Salah satu dari 10 ramalan tersebut, Medvedev meramal perang bakal pecah di Eropa hingga Amerika Serikat pada 2023 mendatang. Ia menyebut perang saudara akan meletus di Amerika Serikat seperti di California dan Texas. Peperangan ini akan menyebabkan Elon Musk bisa menjadi presiden di negeri Paman Sam di sejumlah negara bagian setelah berakhirnya perang sipil. Lantas, siapakah sosok pria yang sangat berani dan kontroversial tersebut? Berikut ini kita bahas profilnya. Dmitry Anatolyevich Medvedev merupakan mantan presiden Rusia yang menjabat pada periode 2008 hingga 2012. Ia terpilih menjadi presiden setelah unggul dari kandidat lain kala itu, yakni Gennady Zyuganov dan Vladimir Zhirinovsky. Pria kelahiran 1965 itu telah menjalani karir politik dalam waktu yang lama. Ia mulai berkiprah di pemerintahan Rusia setelah menyelesaikan studi di Leningrad State University. Ia menekuni studi bidang hukum sejak 1987 hingga mendapat gelar PhD dalam bidang hukum dan gelar Associate Professor dari universitas tersebut. Tak hanya itu saja, Medvedev juga sempat mengajar di Saint Petersburg State University selama 1 dekade, hingga 1999 silam. Pada waktu yang sama, ia juga menjadi penasehat dan konsultan ahli di pemerintah daerah Leningrad dan Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 2003 lalu, karir politik Medvedev terus melambung hingga ditunjuk sebagai kepala staf kantor Presiden Rusia. 2 tahun kemudian, dia ditunjuk sebagai wakil Perdana Menteri Rusia yang pertama. Karir politiknya terus moncer. Medvedev kemudian terpilih sebagai Presiden Rusia selama 1 periode pada tahun 2008 lalu. Modernisasi Rusia dalam berbagai sektor jadi salah satu agenda utama Medvedev saat menjabat sebagai presiden. Setelah selesai masa jabatannya, kursi presiden yang ditempati Medvedev kembali diisi oleh Putin untuk periode 2012 sampai sekarang. Putin sebelumnya juga menjabat presiden untuk periode 2000 hingga 2008. Meski demikian, Medvedev masih memiliki peran strategis dalam pemerintahan Putin dengan mengisi berbagai posisi penting, yang dimana ia ditunjuk sebagai Perdana Menteri Rusia untuk periode 2012 sampai dengan 2020. Putin kemudian melakukan perubahan konstitusional sehingga kursi Perdana Menteri yang semula diisi Medvedev digantikan oleh Mikhail Mishustin. Namun pada hari yang sama, Putin juga menunjuk Medvedev sebagai Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia dan resmi bertugas sejak Januari 2020 sampai saat ini. Diketahui, Medvedev juga tercatat sebagai pemimpin United Rusia, yang merupakan partai konservatif yang menaungi Vladimir Putin sekaligus menjadi partai penguasa di Rusia. Nah, itulah tadi ulasan mengenai pernyataan gila ex-presiden Rusia yang sangat kontroversial. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!